Sebelum beranjak sebelum beranjak ke acara pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fahmi Ginanjar dan saya sebagai moderator sekaligus MC pada webinar pagi hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada pemateri kita kali ini yaitu Ibu Dr. Diah Widowati SHMM. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.00, berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan dengan pembacaan basmalah. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan penayangan video profil PT Penerbit Mandalika Indonesia. Yang ketiga, pemataran materi oleh Ibu Dr. Diah Widowati SHMM. Sebelum beranjak acara inti, saya sebagai moderator akan membacakan biodata pemateri kali ini. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, sesi foto bersama. Yang keenam, pengumuman gratis publikasi jurnal ISSN, 2 naskah terpilih. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia menetapkan dadaku di sanalah berdiri tempat ibuku. Indonesia Satu bangsa bangsa dan dan tanah tanah airku, marilah kita terus Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya menginjak acara inti pada hari ini yaitu pemaparan materi dengan tema Research Proposal Topik Series Pemula yang akan dibawakan langsung oleh pemateri kita Dr. Diah Widowati SHMM. Sebelum memulai webinar pagi ini, izinkan saya membacakan CV pemateri agar kita sedikit mengenal latar belakang dari Ibu Dr. Diah Widowati SHMM ini. Nah, tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Agustus 1964. Alamat Perum Sukolilo, Park Regensi, Blok M garis miring 4, Surabaya. Institusi, nama institusi Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Sopsol, Sospol UPN Veteran Jawa Timur. Pendidikan formal,
Hukum Kependataan Universitas Jember S1. S2 Magister Manajemen Universitas Narotama. S3 Doktor Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Bidang keahlian. Yang pertama administrasi dan manajemen, yang kedua kesekretariatan, yang ketiga sumber daya manusia. Sepertinya Berikut nggak usah adalah dibaca. beberapa. Sepertinya nggak usah dibaca semua deh, Mas. Oh baik Ibu, mungkin hanya beberapa yang dibaca ini untuk Iya, penelitiannya Ibu. oke. Berikut beberapa riwayat penelitian dan buku 5 tahun terakhir. Bisa dilihat ya teman-teman hasil karyanya. Salah satunya ada pengawasan persediaan barang pada cabang PT Fajar Lestari Abadi Surabaya, Jurnal Bisnis dan Teknologi. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin bisa langsung kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Diah Widowati, SHMM, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. eh saya ada di Surabaya. Banyak saya baca tadi beberapa peserta webinar ini dari insya Allah seluruh Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita sharing saja ya di sini. Dan selamat datang untuk pejuang skripsi. Karena ini tujuannya seri pemula, saya memang menitik beratkan kepada pejuang skripsi. Ya, dan tidak menutup kemungkinan saat ini kan di Indonesia banyak dana hibah, baik secara internal dari kampus atau dari suatu organisasi itu sendiri, ataupun dari kementerian yang memang itu dikompetisikan. Ya, alangkah sayangnya kalau uang negara itu terbuang percuma daripada dipakai yang tidak-tidak, mending untuk riset. Ya, saya memahami sih secara pribadi, eh, selain dosen dan peneliti, untuk menentukan suatu proposal yang baik itu tidak juga mudah dan juga tidak sulit. Tergantung sebenarnya jam terbang kita itu sudah sampai di mana. Makanya kenapa ini seri pemula? Ya, memang saya tujukan khusus untuk para pejuang skripsi. Ya, oke, Kak, silakan dilanjut untuk slide berikutnya. Eh, saya diganti untuk slide berikutnya ya, Kak. Halo, Iya Ibu Dokter, gimana tadi? diganti. Oke. Kenapa saya memberikan suatu kata-kata? Carilah topik penelitian yang tepat seperti engkau mencari jodohmu. Kalau kita bicara masalah jodoh, baik laki ataupun perempuan, pasti kita maunya yang terbaik, yang proporsional. Kalau cowok pastinya pengen cantik, tinggi, putih, pinter, syukur-syukur dapat orang kaya. Tapi yang cowok, yang cewek pastinya juga sama, pengennya cowok yang ganteng, tinggi, pinter, dan juga kaya. Ya, dengan demikian, bagaimana memilih topik yang hampir mirip dengan jodoh ini? Berarti kita harus banyak melakukan katakanlah eh, ikro, kalau bahasa agama Islamnya ikro, banyak membaca, banyak mengamati, banyak mendengar. Ya, karena dari ikro membaca
kemudian melihat atau melakukan pengamatan, mendengar, itu sebenarnya banyak topik yang bisa kita ambil sebagai suatu judul skripsi atau proposal kita. Ya, dengan demikian, uh, kalau uh, saat ini banyak sekali topik yang bisa kalian masalah-masalah yang bisa kalian jadikan sebagai topik atau judul proposal. Misalnya yang banyak di publik yaitu mulai gas melon, kemudian Pertamina, kemudian juga pagar laut dan sebagainya. Bagaimana kalau itu ada di organisasi bisnis? Saat ini banyak organisasi bisnis yang bisa kalian untuk jadikan suatu topik penelitian, yaitu mungkin satu banyaknya PHK. Ya, kenapa dunia bisnis saat ini banyak melakukan PHK? Kemudian saat ini Gen Z itu banyak diperbincangkan. Di samping Gen Z itu banyak keunggulannya, juga kekurangannya juga mungkin lebih banyak. Ya, kemudian bagaimana uh, bisnis itu seperti Sritek yang sudah berjalan beberapa puluh tahun bisa menjadi kolaps akhirnya bangkrut. Ya, jadi kalau kalian melakukan pengamatan, kemudian kalian membaca media, kalian membaca baik media elektronik atau media sosial, ataupun juga kalian banyak membaca suatu literatur, sebenarnya topik itu mudah untuk kita ambil. Monggo, silakan diganti Kak. Kak, diganti dulu ya Kak, slide-nya ya. Oke, dengan demikian bahasan kita hari ini adalah satu berpikir ilmiah, dua proposal penelitian, kemudian jenis-jenis penelitian, kemudian elemen dasar proposal penelitian. Oke, kita bicara mengenai penelitian. Mohon diganti slide-nya dulu ya, Kak. Kalau kita bicara penelitian, pasti dasarnya adalah kita berpikir secara ilmiah dong. Nggak mungkin kita meneliti itu tidak secara ilmiah. Nah, dengan demikian, apa sih yang dimaksud dengan berpikir ilmiah? Itu merupakan sejumlah pengetahuan yang berkaitan dengan jalan atau cara yang ditempuh oleh sebuah pemikiran, tentunya manusia, untuk mencapai kesimpulan atau putusan yang sah dan benar atau valid and true judgment. Ya, bagaimana sih kita berpikir secara ilmiah? Katakanlah secara mudahnya, saat ini kita sedang yang kaum muslim melakukan puasa Ramadan. Ya, kemudian kita mengatakan uh, ada niat banyak di sini puasa Ramadan ini. Ada yang memang untuk agama, ada sebagai juga untuk diet, kemudian juga untuk kesehatan. Ya, kemudian kita bisa mengatakan apakah berpuasa itu berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, itu kita sudah berpikirnya ilmiah. Oh iya ya, apa ya? Puasa itu kenapa kok bisa berpengaruh terhadap kesehatan? Ya, mungkin teman-teman atau adik-adik yang di sini, yang di dalam bidang kesehatan atau biologi, mungkin sudah bisa mengkaitkan, oh anatomi tubuh ini butuh istirahat beberapa jam untuk mengelola apa yang sudah masuk di dalam tubuh. Kemudian, oh memberikan kesempatan untuk organ-organ tubuh itu uh, istilahnya melakukan apa ya namanya, memproses semua makanan yang sudah kita makan, sehingga
dengan kita memberikan kesempatan organ-organ tubuh untuk melakukan proses, ternyata itu bisa membuat kesehatan. Itu sudah berpikir ilmiah. Nah, bagaimana kalau berpikir tidak ilmiah? Oh, ternyata puasa itu menyebabkan orang apa ya, menjadi malas, kemudian menjadi ngantuk. Itu kira-kira ilmiahnya apa? Oh, mungkin eh, apa ya? Karbonnya tidak ada, mungkin lemaknya tidak masuk dan sebagainya. Ya, itu dengan demikian dalam suatu penelitian kita pastinya dituntut untuk secara sistematis, runtut, konsisten berpikirnya. Ya, dengan berpikir ilmiah diharapkan hasil atau kesimpulan yang kita dapat dalam pengolahan data itu adalah valid dan sahih. Ya, mohon di slide berikutnya, Kak. Dengan demikian, kalau kita sudah punya dasar yang ilmiah, maka kita bisa atau mudah atau gampang untuk menyusun proposal penelitian. Kalau kita bicara proposal penelitian, sering adik-adik atau mungkin kakak-kakak di sini, mohon maaf yang mungkin juga menjadi dosen, ya, kita selalu mengatakan proposal itu apa ya? Start awalnya itu menyulitkan, ya. Karena kan dia terdiri dari pendahuluan, kemudian landasan teori, metode penelitian. Itu kan kalau untuk proposal, ya. Satu kesatuan ini memang harus istilahnya terintegrasi, mulai dari awal sampai akhir, ya. Sehingga tidak ada yang dapat mengatakan suatu skripsi atau proposal penelitian itu adalah baik. Proposal yang baik adalah proposal yang pada saat diujikan ada revisi untuk perbaikan. Ya, jangan selalu mengatakan kalau banyak revisi berarti proposal itu tidak baik. Itu bukan suatu indikator yang tepat. Ya, proposal yang baik pastinya tidak terlepas daripada suatu revisi. Karena tujuan revisi itu adalah untuk perbaikan. Namanya kita meneliti seorang diri walaupun ada pembimbing. Ataupun kita punya teman sharing di sini. Tapi kan yang namanya keterbatasan manusia itu pasti tidak bisa kita hindarkan. Nah, kita butuh masukan dari orang-orang di luar diri kita sebagai seorang peneliti supaya bisa melihat dengan kacamata atau kacamata overview helikopter, melihat dari sekeliling yang lebih jauh. Walaupun di dalam proposal itu pun ada yang namanya batasan. Nah, dengan demikian, kalau tadi saya mengatakan bahwa proposal itu terdiri dari bab 1 sampai bab 3, maka merupakan dokumen yang komprehensif, di mana kita sudah menyebutkan tujuan kita itu ngapain sih? Kemudian kita mau pakai metodologi apa sih? Kemudian ekspektasi atau asumsi atau hipotesis kalian itu inginkan apa? Ya. Jadi kakak-kakak di sini atau bapak ibu dosen di sini mungkin bisa sudah melakukan hipotesis. Ya, kita nggak mungkin menentukan suatu topik tanpa kita tahu keinginan kita, hipotesisnya apa. Terima kasih, silakan diganti slide-nya, Mas. Oke, dengan demikian, ada beberapa jenis penelitian yang mungkin kakak-kakak di sini sudah mengenal semua. Ada penelitian eksploratory, ada penelitian eksplanatori, kemudian ada penelitian deskriptif, ada terapan, ada penelitian dasar atau basic, kemudian ada penelitian tindakan. Apa sih yang dimaksud dengan eksploratory ini? Yaitu penelitian yang mencari.
Ya, mencari mencari apa? Mencari variabel-variabel. Ya, contohnya kebanyakan di sini memakai analisis faktor. Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan para Gen Z itu mudah untuk di PHK oleh perusahaan? Itu kalian memakai analisis eksploratory, ya. Jadi kalian mencari faktor apa? Kenapa sih Gen Z itu mudah untuk di PHK oleh perusahaan? Oh, karena Gen Z itu uh, tidak mau under pressure, ya. Kemudian Gen Z itu maunya tidak disuruh-suruh. Oh, Gen Z itu maunya uh, gajinya besar, tapi pekerjaannya tidak banyak. Itu mungkin salah satu faktor yang bisa kalian cari pada saat kalian melakukan atau kalian tertarik atau berminat dengan fenomena yang ada saat ini. Kemudian yang dimaksud dengan penelitian explanatory yaitu kalian menelaah hubungan sebab akibat antar variabel. Ya, katakanlah mungkin pengaruh gaji terhadap motivasi bekerja. Ya. Hubungannya apa? Apakah signifikan positif atau signifikan negatif atau bahkan tidak signifikan? Nah, kemudian penelitian deskriptif, pastinya penelitian deskriptif itu kita hanya bercerita apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, apa yang kakak-kakak amati, itu diceritakan. Kemudian penelitian terapan, yaitu biasanya di sini banyak dilakukan dana-dana hibah kementerian atau perusahaan yang mungkin punya masalah di dalam suatu organisasinya, di mana di organisasinya itu dia tidak punya divisi R&D atau Research and Development, sehingga dia meng-hire pihak ketiga di sini untuk melakukan penelitian terapan. Bagaimana sih masalah di dalam kantornya itu bisa terpecahkan, ya. Seperti saat ini kami tim sedang melakukan kami dapat dana hibah dari Brida Tuban, sorry, Bridan Kediri untuk meneliti anak tidak sekolah. Ya. Jadi masalahnya di Kediri itu banyak anak tidak sekolah. Ya, kami mencari faktor apa sih yang menyebabkan anak-anak di Kabupaten Kediri itu tidak mau sekolah atau tidak bersekolah sama sekali. Padahal pemerintah sudah menyediakan beasiswa begitu banyak. Ya, ada yang mungkin sudah terima beasiswa selama kuliah di sini. Ya, dengan demikian penelitian terapan ini adalah penelitian yang untuk memecahkan masalah di dalam organisasi itu sendiri. Dan kalau mereka tidak punya divisi R&D, mereka boleh meng-hire pihak-pihak luar, ya, untuk memecahkan itu. Kemudian penelitian dasar atau basic biasanya kalau untuk di kompetisi dinas hibah kementerian ini adalah penelitian dosen pemula, ya, yaitu penelitian tentang bagaimana mengembangkan suatu uh, apa ya variabel-variabel yang mereka teliti itu. Kemudian penelitian tindakan atau action ini biasanya hampir sama dengan penelitian terapan. Jadi actionnya nanti apa? Dan biasanya kalau penelitian tindakan ini adalah multi years, ya. Jadi ada keterkaitan antara tahun pertama, tahun kedua, bahkan mungkin sampai tahun ketiga. Kalau kalian memang atau kalau kakak-kakak di sini atau bapak ibu di sini yang mengikuti hibah-hibah yang ada di kementerian, ya. Oke Kak, silakan dilanjut kembali. Oke. Dengan demikian, elemen dasar proposal penelitian itu pastinya judul. Ya, tadi saya sempat menyinggung bahwa untuk menentukan topik atau judul itu gampang kok. Kalian tidak, memang effortnya juga agak tinggi juga sih.
Karena dengan judul ini, kita akan membawa proposal kita ke arah yang kita inginkan atau ke arah kekepuan kita. Ya, kita ngepoin apa sih untuk judul ini? Ya, saya berharap sih judul ini tidak terlalu berulang. Kebanyakan mahasiswa, saya tidak menyebutkan dosen ya, karena dosen pastinya sudah melewati jalur S2 ya. Jadi mereka sudah istilahnya lebih punya experience, pengalaman untuk melakukan atau menentukan topik atau judul ya. Kebanyakan mahasiswa melihat judul itu hanya gimana yang gampang, cepat selesai ya. Mereka tidak melihat bahwa judul itu harus mutakhir, bahwa judul itu harus punya istilahnya kekinian ya. Kalau judul itu semakin kekinian, semakin mutakhir, maka peluang untuk judul ini di ACC atau topik ini akan didanai itu adalah kemungkinannya lebih besar. Bagaimana sih untuk menentukan judul ini? Maka kalian cukup satu observasi itu tadi. Lakukan pengamatan. Nggak usah jauh-jauh. Sekitar kalian aja. Sekitar kakak-kakak aja. Apakah itu di lingkungan sosial, entah itu di suatu daerah, atau di lingkungan kampus, atau di lingkungan pekerjaan kalau yang sudah bekerja. Apa sih yang saat ini lagi jadi gaps? Apa sih yang saat ini jadi kekinian? Ya, kalau kakak-kakak di sini tidak istilahnya males melakukan pengamatan, maka kalian bisa membaca media. Apakah itu media elektronik ataupun media sosial? Itu banyak sekali yang bisa kita angkat sebagai suatu topik. Ya. Kemudian kalau tidak mau juga seperti itu, kalian banyak baca jurnal. Dari jurnal itu, kalian akan menemukan topik yang memang saat ini sedang in atau belum pernah dibahas, atau kalaupun sudah pernah dibahas, itu jumlahnya tidak banyak. Kenapa saya mengatakan banyak? Uh, karena memang uh, saya sudah jadi dosen lama ya. Jadi saya banyak melakukan pengamatan, oh mahasiswa ini sukanya hanya mencopot ini, kemudian di ini. Apalagi S1 kan tidak ada namanya yang novelty. Sehingga memang agak lebih mudah dibanding kami yang S2 atau S3 yang harus punya novelty di sini. Tetapi alangkah baiknya kalau saya selalu mengatakan kalau penelitian kalian itu memang menggugah penguji untuk apa ya interest melakukan menguji proposal kalian. Bukannya lebih mempersulit kalian. Kalian kan inginkan semuanya kakak-kakak di sini kalau ujian skripsi itu nilai skripsinya bagus, baik gitu loh. Kemudian kalau bisa itu juga masuk di jurnal dengan mudah tanpa ada suatu, apalagi kalau jurnal yang dituju itu harus jurnal terindeks, Scopus itu ya. Tapi kalau S1 mungkin tidak ya, hanya Sinta ya. Tapi Sinta pun juga kalau Sinta di Madalika ini ada Sinta, maka bisa kalian masukkan di jurnal Mandalika ini. Insya Allah pastinya kakak-kakaknya yang ada di Mandalika ini banyak membantu. Kemarin saya juga sudah banyak sharing-sharing dengan kakak satu lagi yang di Mandalika, bagaimana caranya memasukkan jurnal, berapa harganya. Itu saya sudah mencari cari informasi itu. Nah, itu judul. Kak, boleh di skip untuk slide berikutnya, Kak? Oke. Jadi pemilihan judul tadi adalah pengalaman. Kalau kita bicara pengalaman berarti kita ngalamin sendiri. Contohnya kalau kalian atau kakak-kakak ini sudah bekerja. Kemudian melihat sekiranya, oh pengalamannya seperti kemarin ada
salah satu mahasiswa saya curhat begini, Bu, saya ini seorang dancer, dia ngomong, di sebuah sanggar dancer A. Saya nggak menyebutkan mereknya. Sama aja nanti saya promosi, padahal saya tidak di-endorse. Kemudian, eh, eh, saya mengamati tiba-tiba kami tanpa melakukan, katakanlah saya punya kompetensi di dance line katanya gitu. Tiba-tiba ada siswa banyak dibuka kelas untuk mengajar dancer apa. Saya tidak punya keterampilan di bidang itu, tiba-tiba disuruh ngajar di bagian itu. Itu pengalaman dia. Dia merasa terkulik gitu dengan pengalaman pribadinya dia bekerja. Enaknya pakai judul apa ya, Bu? Saya kan jadi tersenyum ya kalau dia mengatakan enaknya judul apa ya, Bu? Gitu ya. Saya mengatakan, ya apa kamu tadi mengatakan tidak ada pelatihan. Kemudian kamu disuruh mengajar. Berarti ini maunya dari apa? Apa? Dari variabel independen ke variabel dependen atau bagaimana? Saya mengatakan gitu. Ya, saya pengennya itu, Bu. Saya tidak diberikan pelatihan, tapi saya harus mengajar itu sehingga saya tidak punya skill. Kalau kita tidak punya skill, kemudian kita melakukan pekerjaan itu, pasti nanti penilaiannya adalah buruk atau tidak sesuai ekspektasi. Ya, dengan demikian, ya itu aja saya mengatakan begitu. Oh gitu ya Bu, iya. Oke ya. Itu pengalaman pribadi. Kemudian ada yang namanya curiosity based on something in the media. Yaitu tadi, kamu membaca media. Apakah media elektronik atau media sosial? Media sosial banyak sekali. Ada Twitter atau yang sekarang dikenal dengan X. Kemudian kalian bisa melihat dari IG. Atau kalian bisa melihat dari apapun itu. Yang memang kalian interest untuk apa ya istilahnya ngepoin itu. Ya, kemudian the state of knowledge in field, yaitu pengetahuan di lapangan. Ya, pengetahuan di lapangan itu pada saat mungkin kalian apa ya eh, tiba-tiba harus melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh kantor atau suatu organisasi sosial atau apapun itu, ternyata di lapangan itu tidak sesuai. Ya, maka kalian atau kakak-kakak bisa melakukan itu sebagai suatu topik. Kemudian yang keempat adalah problem solving, yaitu memecahkan masalah. Bagaimana sih? Kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih pagar laut itu ada? Ya, kenapa penempatan yang salah itu juga akan membawa kinerja yang buruk? Apakah selalu begitu? Itu kan problem solvingnya. Kemudian sosial premus yaitu hadiah sosial. Ya hadiah sosial itu kamu bisa melihat dari apa ya lingkungan sosial, kemudian komunitas kalian, kemudian pergaulan kalian dan sebagainya. Kemudian personal value, ya nilai-nilai pribadi, kamu melakukan pengamatan pada seseorang. Berarti nanti ini kan desainnya adalah kualitatif. Tapi kan otomatis dengan izin. Ya kalau orangnya tidak mau dilakukan penelitian, ya jangan. Ya jangan menjadi seorang hidden diam-diam, kemudian melakukan itu dia angkat di dalam suatu judul tanpa sepengetahuan atau seizin pihak yang bersangkutan. Kemudian everyday life, yaitu kehidupan sehari-hari, bisa dijadikan suatu topik penelitian. Oke, selanjutnya Kak, nah, kita bicara pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya tergantung format di mana kakak-kakak berkuliah atau format daripada hibah kompetisi. Ya, tapi tidak jauh-jauh selalu isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian atau batasan masalah, kemudian sistematika penulisan. Kita bicara latar belakang dulu. Di dalam suatu proposal ataupun skripsi ataupun apa,
Yang paling susah itu adalah di latar belakang. Ya. Kalau di bab 2, 3, 4 itu sudah mudah. Tapi yang paling susah di latar belakang. Di latar belakang itu bagaimana kita bisa menceritakan topik itu sehingga orang yang membaca itu sudah bisa membayangkan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Ya. Di dalam latar belakang juga bisa berdasarkan deduktif atau induktif. Biasanya kalau saya melakukan pengamatan, kebanyakan penelitian di bab satu pendahuluan itu deduktif. Dari yang umum mengerucut ke yang spesifik. Kalau kalian berbicara masalah mengenai promosi, maka kalian bisa melakukan mengambil istilah-istilah atau definisi atau apapun promosi itu secara umum, baru kalian kerucutkan di dalam suatu uh, promosi jenis apa. Ya, sama saja kalau kita bicara mengenai uh, kinerja, maka saya selalu mengatakan harus ada data sekunder. Apapun itu sebenarnya harus ada data sekunder. Kenapa? Karena data sekunder itu adalah memperkuat alasan kita kenapa mengambil judul topik itu. Nah, kalau tidak ada data sekunder, berarti nggak ada gap dong di sini. Ya, kalau nggak ada gap, berarti kan nggak perlu diteliti. Karena semua baik-baik saja. Kalau semua baik-baik aja, ya ngapain? Berarti nggak ada kontribusi dong penelitian atau riset kita. Ya, padahal di dalam riset kita ingin memberikan kontribusi. Apakah kontribusi itu nanti dipakai atau tidak oleh si objek kita? Ya, kembali aja kepada mereka sendiri. Ya, dengan demikian di dalam latar belakang itu kalian harus menyebutkan gapnya apa. Data sekunder itu diperoleh dari data sekunder. Ya, sehingga dari gap itu akan muncul rumusan masalah. Ya, rumusan masalah pun ini pun harus tetap mengacu pada variabel yang diteliti. Ya, kadang-kadang variabelnya, eh, sorry, topiknya judulnya apa? Rumusan masalah itu tiba-tiba muncul variabel yang lain. Ya, dengan demikian rumusan masalah itu tidak lepas daripada variabel-variabel yang ditentukan di dalam topik penelitian. Sedangkan tujuan dan manfaat, tujuan itu menjawab rumusan masalah, manfaat penelitian itu tergantung daripada format universitas atau tempat di mana kita menimba ilmu atau belajar. Kemudian batasan masalah itu pun insidentil kalau ada, kalau tidak ada juga tidak masalah. Kemudian sistematika penulisan, biasanya sistematika penulisan ini tergantung gaya selingkung dari masing-masing uh, tempat kita belajar. Ya, oke Mas. Kak, kita bisa skip. Dengan demikian, tadi saya sudah menyebutkan bahwa latar belakang itu harus ada gap. Ya. Kemudian gap ini harus didukung dengan riset. Bu, gimana kalau nggak ada gap? Sebenarnya kalau nggak ada gap, ya itu tadi. Maka itu tidak memberikan suatu kontribusi. Ya. Kalau di S2, S3, kita harus punya novelty. Keterbaruannya di mana? Apakah keterbaruan itu dalam bentuk variabel ataukah dalam bentuk alat analisis data? Itu banyak yang bisa istilahnya dilakukan di sini. Kemudian uh, gap ini pun kalau kalian memang kesulitan untuk mencari data sekunder, maka kalian bisa mencari data dari eksternal. Misalnya dari BPS, Badan Statistik, atau kemudian dari bursa saham kalau kalian membahas mengenai investasi dan sebagainya. Kemudian gap itu kan untuk menjawab
kenapa itu ada, ya. Dan ini otomatis butuh dukungan teori, butuh dukungan penelitian terdahulu, ya. Kalau memang penelitian terdahulu itu tidak ada, kayaknya tidak mungkin, ya. Kenapa? Saya merasa banyak penelitian-penelitian itu merupakan istilahnya ada pengulangan-pengulangan walaupun sebagian variabel saja. Kemudian biasanya pendahuluan itu sampai 4-5 halaman tergantung banyaknya variabel yang dibahas. Oke Kak, skip Kak. Oke. Tadi juga sudah saya sebutkan rumusan masalah itu hubungan antara dua variabel atau tidak. Kalau itu mengenai explanatory, kalau mengenai exploratory, mengenai faktor-faktor apa saja. Kemudian biasanya di dalam rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk pertanyaan, ya. Jarak sebenarnya pertanyaan. Makanya selalu diakhiri dengan tanda tanya dan tidak ambigu. Kemudian masalah dalam pertanyaan itu harus memperlihatkan kemungkinan bahwa itu bisa diuji secara empirik. Ya, yaitu makanya berpikir ilmiah itu ada uji empirisnya. Lanjut Kak, tujuan dan manfaat tadi sudah saya sebutkan bahwa tujuan itu menjawab rumusan masalah, manfaat itu tergantung daripada format yang ada di universitas atau tempat kita belajar. Kemudian batasan masalah itu sebenarnya tujuan batasan masalah itu supaya tidak melebar kemana-mana, kemudian supaya fokus ke batasan itu dan peneliti juga, penguji juga tidak tidak bertanya di luar daripada topik batasan masalah yang kalian buat, ya. Sehingga batasan masalah itu tujuannya memang lebih istilahnya lebih mempersempit daripada bahasan sekalian. Itu mungkin bisa dengan pengamatan yang kalian amati atau dengan tim series atau dengan cross section dan sebagainya atau pengamatan kalian tuh sejak tahun berapa sampai tahun berapa atau bulan berapa sampai bulan berapa dalam tahun yang sama itu tidak ada masalah. Oke Kak, skip. Sekarang kita masuk pada tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran. Eh, yang dua teori nggak ada ya Kak ya? Oke, sudah. Oke, begitu kita masuk di dalam suatu topik, kita sudah tahu variabel apa yang kita akan teliti, kemudian jenis penelitiannya apa, maka kita membuat kerangka pemikirannya. Kerangka itu kalau saya mengatakan konsepnya, gambarnya dulu, ya. Di mana di dalam kerangka itu kita sudah akan bisa istilahnya menghubungkan. Kalau memang itu ada hubungan uh, antar variabel atau kita bicara jenis explanatory, maka kita bisa menggambarkan, oh gaji ini akan berefek pada motivasi, akan berefek pada komitmen, akan berefek pada kinerja. Itu kalian bisa menggambarkan itu. Atau promosi bisa berefek pada meningkatkan penjualan atau bisa juga berefek pada meningkatkan produktivitas. Ya, jadi itu banyak sekali. Dan untuk kita bisa tahu hubungan ini, apakah ini mempengaruhi atau saling mempengaruhi, kita tidak bisa berdasarkan asumsi kita sendiri. Tapi kita harus membaca teori, menelaah jurnal-jurnal yang sudah lebih dahulu melakukan penelitian itu untuk memperkaya wacana kita, untuk memperkaya apa ya namanya hubungan itu, ya. Dengan demikian, kalau itu sudah fix, sudah benar-benar bahwa kerangka pemikiran ini sudah benar, ada dukungan teori. Kalau di S1 tidak ada ya hubungan antar variabel itu dukungan teorinya. Biasanya mereka mengatakan grand teorinya apa. Kalau marketing, itu marketing kan juga banyak jenisnya.
Kalau kalian mengatakan grand teori saya adalah marketing, marketing yang mana? Begitu juga kalau kalian mengatakan grand teori adalah SDM, SDM yang bagaimana? Begitu juga untuk keuangan dan sebagainya. Sehingga uh, kalau di S1 tidak ada teori dukungan untuk hubungan antar variabel. Tapi ke keseluruhan teorinya itu atau yang kalau grand teori di S3 dan S1 mungkin beda ya. Dengan demikian, pada saat kalian sudah melakukan hubungan itu, maka cukup saja memakai teori marketing, marketing yang bagaimana, kalau SDM, SDM yang bagaimana. Karena kita bicara marketing banyak, SDM juga banyak, begitu juga keuangan. Ya, oke lanjut Kak. Dengan demikian, metode penelitian itu setelah kita menciptakan kerangka, kita akan melakukan, kita pengen metode penelitiannya itu bagaimana. Ya. Tadi kita bicara jenis. Kalian mau deskriptif, explanatory, exploratory, terapan, basic, atau action. Ya. Kemudian metode penelitiannya bagaimana? Apakah kuanti, kuali, atau mixed method? Ya. Biasanya kuantitatif itu alat bantunya atau metode penelitian ini bisa survei, bisa eksperimental, kemudian bisa juga lapangan dan sebagainya. Ya. Kemudian objek. Kenapa sih mahasiswa itu banyak melakukan penelitian itu topiknya banyak di marketing? Ya, karena satu objek penelitiannya mudah. Kalian bisa meneliti itu melalui media sosial mereka, websitenya mereka, tidak perlu izin bahkan. Ya, tapi kalau di SDM sebenarnya juga mudah kok. Kalian bisa meneliti UMKM, ya, tidak harus di dalam suatu organisasi. Kalau kita berbicara meneliti di suatu organisasi, pastinya kita butuh izin untuk riset itu. Dan alangkah baiknya kalau kalian kalau memang meneliti di suatu organisasi, kalian punya orang dalam di situ. Setidaknya kalian bekerja di situ. Kalau tidak bekerja di situ, kalian punya orang dalam yang bisa membantu untuk perizinan. Ya. Kemudian alokasi dan waktu penelitian itu juga sangat mempengaruhi, apalagi kalau kalian dapat hibah yang ditentukan untuk jangka waktu penelitiannya, kecuali kalau ini bicara ke tentang skripsi, tesis, disertasi, tergantung kalian. Kalian mau selesai cepat, ya harus cepat. Kalau enggak, ya kita bisa memperpanjang semester kita kok. Kalau di S1 bisa semester 7 selesai atau 8, kita bisa sampai 14 baru kena DU. Kemudian kalau S2 kita bisa juga 4 semester atau bahkan lebih. Begitu juga S3 juga dibatasi 7 tahun, kalau tidak juga DU. Ya. Kemudian kita bicara populasi dan sampel. Ya. Kalau kita bicara populasi dan sampel, populasi itu adalah uh, sejumlah uh, sejumlah pengamatan. Ya, apakah itu orang? Apakah itu dalam bentuk laporan? Ya, apakah itu dalam bentuk yang lain? Nggak ada masalah. Ya, sehingga di dalam populasi itu semakin besar populasi, maka kita akan juga mendapatkan sampel yang semakin besar. Ya, sehingga biasanya populasi itu juga akan dibatasi. Ya, supaya apa? Penarikan sampelnya juga tidak terlalu banyak. Walaupun ada yang mengatakan semakin banyak sampel, itu semakin hasil penelitian itu dikatakan valid. Ya,
Tetapi kalau sampelnya juga akhirnya populasinya itu tidak bisa terdeteksi dengan bagus, areanya mungkin tidak terbatasi dan sebagainya, itu juga akan menyulitkan si peneliti. Bagaimana meneliti itu istilahnya bisa selesai dengan cepat, tepat, dan memang itu bisa punya kontribusi. Ya. Kemudian dari populasi itu kita bisa melakukan penarikan sampel. Ya. Apakah penarikan sampel itu kita memakai solvent atau konten atau apapun itu tidak ada masalah. Ya. Sebaiknya bias atau tingkat error itu jangan sampai 10% ya. Karena kalau 10 sudah 10% tingkat biasnya itu lebih besar. Jadi saran saya sih di bawah 10. Biasanya 5, 6 atau 7. Itu nggak masalah. Dan penarikan sampelnya bagaimana, mau pakai area, pakai kelas, pakai non probabilitas sampling atau probabilitas sampling. Tergantung peneliti itu maunya apa. Ya, saya tidak bisa mengatakan, oh sebaiknya ini, oh sebaiknya itu, karena uh, saya juga tidak tahu judul atau topik daripada penelitian kakak-kakak di sini. Jadi yang tahu kakak-kakak maunya apa? Apakah non probabilitas sampling atau probabilitas sampling? Kemudian itu nanti kalau non itu bagaimana, kalau probabilitas itu bagaimana? Ya. Kemudian jenis dan sumber data, ada jenis data itu primer, sekunder, sumber datanya itu bisa juga eksternal, internal, dan sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data bisa wawancara atau interview, kemudian angket atau kuesioner, kemudian juga bisa berupa observasi. Ya, jadi nanti bagaimana melakukan interview, bagaimana menyusun suatu angket atau kuesioner yang baik, bukan yang baik sih, yang tepat. Kalau baik itu masih sifatnya subjektif. Kalau tepat, ya bagaimana berdasarkan suatu teori. Ya. Setelah kita sudah melakukan pengumpulan datanya, maka kita akan bentuk itu di dalam suatu angket tadi, atau kuesioner itu, atau ke guidance interview. Ya. Sebelum itu kalian sebarkan atau kita sebarkan ke responden yang kita sudah tentukan tadi di sampel, maka kita uji dulu kalau itu memang jenisnya kuantitatif. Ya, kita uji kepada siapa? Kepada teman-teman kita. Sebanyak 30 orang aja untuk mencari memang itu sudah valid dan reliability. Kalau 30 orang itu sudah dapat dan itu mengatakan valid dan reliability, kalian bisa melakukan penyebaran kuesioner atau angket itu kepada responden. Ya, dengan demikian, untuk skala validitas berapa, reliabilitasnya berapa, tergantung teori siapa yang kalian pakai. Apakah validitas itu 0,233, 0,3, reliabilitasnya 0,6, 0,7, 0,8, up to you. Tergantung kalian sebagai peneliti. Ya. Kemudian setelah itu lakukan teknik analisis data. Pakai SPSS, pakai AMOS, kemudian pakai PLS, dan sebagainya. Banyak. Dan kami atau saya tidak bisa menentukan sebaiknya pakai ini, sebaiknya pakai itu. Kalian yang kakak-kakak yang istilahnya mahir melakukan analisis itu, teknik analisis itu dengan apa? Jangan terpengaruh dengan teman, jangan terpengaruh dengan pembimbing, karena kalian yang akan menjalani itu. Ya, semakin rumit, kalian nanti akhirnya motivasinya turun. Capek nggak selesai-selesai, ini salah, itu salah. Itu membuat proposal itu tidak menjadi skripsi. Kalau hanya just proposal, ya nggak akan selesai-selesai. Ya, makanya diselesaikan, baru bisa berubah menjadi skripsi setelah si pro. Oke, Kak, lanjut, Kak. Sekian, Kak.
Hipotesis. Apakah hipotesis itu selalu ada? Tidak juga. Tergantung jenis penelitiannya. Jadi hipotesis berupa proposisi yang bersifat prediktif dan akan diuji melalui penelitian yang akan diusulkan. Tapi jangan sampai hipotesis itu berbeda dengan rumusan masalah. Saya kemarin baru menguji salah satu mahasiswa saya dalam di Sempro. Antara rumusan masalah dan hipotesis itu berbeda. Wah, itu sangat parah banget. Berarti anak ini nggak paham, mahasiswa ini nggak paham, gitu loh. Ya, kemudian hipotesis yang diajukan harus memiliki dasar teoritis, ada dukungan teori dan ada dukungan penelitian terdahulu. Ya, itu yang penting. Hipotesis itu adalah menjawab dugaan sementara kita masih belum final. Dan dugaan itu harus didukung dengan teorinya siapa, kemudian penelitian terdahulunya, baik itu yang menjawab signifikan positif atau signifikan negatif atau bahkan tidak signifikan. Ya, dengan demikian eh, kembali lagi kerangka berpikir itu akan menentukan hipotesis apa dan sesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah kalian tentukan. Oke, lanjut ke yang terakhir adalah referensi. Ya, kebanyakan mahasiswa melakukan citasi atau kutipan, entah itu di bab satu, bab 2, bab 3, kadang-kadang tidak dicantumkan di daftar pustaka, alias mereka plagiat atau lupa. Atau ada di daftar pustaka, tapi tidak ada di kutipan. Makanya kalian bisa pakai Mendeley atau aplikasi yang lain yang mungkin sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen di tempat kalian belajar. Banyak aplikasi-aplikasi itu yang bisa membuat kita untuk tidak istilahnya kutipan itu tertinggal di dalam daftar pustaka. Ya, karena kita pasti para penguji yang akan dicari dulu. Kutipan ini ada tidak di daftar pustaka? Kalau kutipan itu tidak ada di daftar pustaka atau ada daftar pustaka tapi tidak ada di kutipan, berarti ada sesuatu hal di sini. Ya, dengan demikian uh, intinya untuk membuat suatu proposal atau topik itu menjadi suatu skripsi atau suatu tesis. Saya tidak terlalu banyak membicarakan tentang S2 di sini ataupun S3 itu sendiri. Karena bagi saya pejuang skripsi ini adalah fondasi di mana mereka belajar untuk berpikir secara ilmiah, berpikir untuk melakukan riset yang uh, kami sih atau saya sendiri berharap banyak periset-periset yang baru yang masih muda ini yang biasanya mereka out of the box melakukan penelitiannya dibanding kami yang sudah senior, kalau tidak dikatakan tua ya di sini. Dengan demikian meneliti itu bisa dijadikan ladang mencari uang kok. Ya, seperti di Mandalika ini juga kan jasanya begitu ya. Dengan demikian, uh, kalian tidak, kalian kalau nanti kesulitan mencari istilahnya mencari pekerjaan, ambil aja sebagai konsultan peneliti ya, atau sebagai istilahnya menganalisis data. Kalau kalian memang pintar di dalam suatu aplikasi, itu sudah punya duit kok, ya Kak. Jadi nggak usah takut dengan harus kerja secara formal. Kalau memang lapangan pekerjaan secara formal itu tidak tersedia oleh pemerintah, kita yang harus jadi penyedia lapangan kita. Kita tidak harus menjadi job seeker terus, tapi jadilah kita sebagai bos, entah itu di bidang penelitian, entah itu bidang di analisis data, itu sangat banyak dibutuhkan kok joki-joki, istilahnya joki-joki itu. Oke, tepat jam 10 saya akhiri untuk materi ini. Terima kasih. Silakan kalau ada mungkin yang mau sharing dengan saya.
Baik, terima Iya, Kak. kasih kepada Ibu Doktor atas yang telah disampaikan. Sangat luar biasa sekali, Bu Dokter. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Dokter Diah Widowati yang telah berbagi pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga dalam webinar kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dokter bisa bermanfaat bagi kita dan masa depan kita nanti. Amin, amin. Amin. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan gunakan fitur chat atau raise hand di Zoom Anda. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh Ibu Dr. Diah Widowati, SHMM. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Itu ada Mas Akmal. Ada Kak Akmal. Baik, kepada Kak Ahmad Holil, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Ahmad Holil dari Surabaya. Izin pertamanya kepada Ibu Dr. Dio Widiawati, saya lebih ke menanyakan terkait problem solving dari ini sih, Bu, satu permasalahan. Misalkan gini, tentang mencari data melalui, misalkan saya kan sebagai mahasiswa sejarah, Hmm, saya ingin meneliti tentang suatu organisasi, hmm, sejarah perkembangan suatu organisasi di suatu daerah. Yang jadi hmm, persoalan adalah saya ketika mencari suatu sumber primernya melalui tokoh pendirinya, itu hmm, ada kendala, misalkan si tokoh ini memiliki wasiat untuk supaya dirinya tidak dijadikan sebagai bahan biografi, dan itu sudah diwasiatkan kepada keluarga-keluarganya termasuk anak-anaknya. Tapi hmm, sayangnya tapi sayangnya, anak misalkan ada anak-anak yang ketiga itu nggak, wasiat itu nggak sampai, hmm, sehingga data yang kita kan menjadikan data sebagai biografi tokoh tersebut itu dari anak yang tiga. Tapi hmm, permasalahannya data yang didapatkan pasti kurang, atau hanya sebatas apa ya? Hanya sebatas mungkin ibaratnya seperti persepsi dia selama dia diasuh sampai sang ayah itu meninggal. Dan juga pasti anak yang ketiga ini kan punya gap gap apa ya gap eh, punya selisih kurun waktu yang cukup lama ketika hmm, ketika ayahnya mengembangkan dengan ketika ayahnya sudah menjadi ketua bahkan sampai meninggal. Nah, hmm. untuk problem seperti itu, apakah yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita harus tetap mengikuti apa yang menjadi wasiatnya, atau tetap menggunakan data yang mungkin masih kurang itu, tapi mengembangkan data-data yang lain yang mungkin memiliki korelasi dengan tokoh dan organisasi yang didirikan oleh pendiri tersebut, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, Gimana terima Kak kasih Fahmi? Kak. Hmm. Baik, terima kasih Kak Ahmad Holil pertanyaannya. Untuk waktu dan tempat, Ibu Dokter dipersilahkan untuk menjawab. Oke, makasih Kak Ahmad Khalil. Bagus sekali. Ya, kita bicara masalah penelitian sosial itu memang penelitian yang istilahnya sangat bisa diambil dari sudut pandang manapun juga ya Kak. Jadi kalau problem solving yang dia alami seperti ini, apalagi beliau tidak mau dijadikan itu sebagai autobiografinya, otomatis tidak ada penulisan tentang biografi beliau. Adakah penulisan biografi tentang beliau, Kak?
entah dalam semacam buku atau mungkin di dalam suatu media yang dahulu atau sempat juga dibahas oleh beberapa peneliti. Pertanyaan saya kembalikan ke Kak Ahmad Khalil. Adakah buku biografinya? Untuk buku Halo. sih belum ada sih Ibu, cuman Mm-mm. yang jadi datanya cuma anak yang ketiga itu, karena wasiat itu kan nggak sampai ke anak yang ketiga, dan jadi Mm, saya berpikirnya kalau ke anak satu dan dua pasti saya menghormati apa yang iya, menjadi keputusan beliau, tapi kan karena ke yang ketiga ini tidak merasa dan tidak sampai wasiat itu, saya akhirnya menjadikan itu sebagai data, walaupun ya datanya mungkin sedikit, sangat sedikit sekali. iya. Oke. Jadi kalau memang Kak Ahmad Khalil ini kesulitan untuk melengkapi data yang sudah didapat dari generasi atau anak ketiga ini, maka kakak harus menelusur ya kehidupan beliau. Dimulai mungkin ya satu dari keluarga terdekat, bukan anak ya, keluarga terdekat. Kemudian yang kedua dari mungkin dia mempunyai yayasan-yayasan ya. Apakah itu yayasan yang didirikan itu eh, pasti ada yang namanya company, apa sejarah. Dengan demikian itu bisa membantu. Atau kakak juga harus searching. Ada juga ada atau belum penulisan tentang topik yang sesuai dengan yang kamu ambil. Jadi tidak harus plot, tidak harus benar-benar sama, tapi ada kemiripan. Itu bisa dijadikan sebagai data tambahan untuk memecahkan masalah itu, ya. Karena kita untuk melakukan suatu problem solving, itu kan tidak harus benar-benar data yang benar-benar istilahnya otentik, istilahnya asli. Tapi dari beberapa data, kumpulan data yang memang itu keakuratannya masih bisa dipertahankan. Bukan dipertanyakan ya, masih bisa istilahnya dipertahankan. Itu masih bisa dijadikan sebagai suatu analisis, sebagai suatu apa ya alat untuk melakukan problem solving itu. Itu sih masukan saya. Jadi kalau bidang sosial pun sebenarnya kita tidak harga mati kan. Jadi kita bisa melihat apapun itu dari segi manapun. Kita bisa mencari data dari apapun. Yang mirip-mirip aja tidak masalah. Ya, asalkan itu memang kalau itu ada suatu jurnal atau suatu artikel yang memang sudah terpublish, itu kan bisa dipertahankan. Itu saja Kak Ahmad, masukan dari saya. Baik, terima kasih Ibu sudah menjawab. Bagaimana Kak Ahmad Holil? Apakah jawabannya sudah tepat atau ada yang ingin Iya, ditanyakan lagi? Baik, sudah Kak. Dan terima kasih juga untuk Ibu Dokter Dia Widawati. Terima kasih. iya sama-sama Kak. Baik, terima kasih Kak Ahmad Holil sudah bertanya. Untuk selanjutnya barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Selanjutnya dipersilakan. Dari Kak Ahmad Fuad dia dipersilakan. Bu, saya izin bertanya. Saya kan mahasiswa semester 7, itu saya tuh mau dari Fakultas Ekonomi, saya mengambil akuntansi. Nah, Hmm. itu bagaimana ya, Bu? Kan di kampus saya kebanyakan teman saya itu mengambil penelitian yang UMKM. Kita Hmm. meneliti UMKM. Nah, sedangkan saya juga ingin meneliti UMKM itu, Bu. Nah, sedangkan Hmm. kata dosen saya itu gini, eh, di sini tuh banyak yang mengambil penelitian UMKM. Kayaknya saya itu takutnya judul saya itu ditolak. Nah, itu bagaimana ya Bu, agar judul saya itu tidak ditolak dan
saya itu harus berfokus ke apanya atau mengubah variabel atau hal apa yang bersangkutan dengan judul saya agar judul saya itu cepat di-ACC sama dosen saya gitu. Terima kasih. Oke, iya sama-sama. Saya manggilnya Kak Dia ya. Kita sama-sama namanya Dia. Cuma kamu di depan Fuad, dia saya, dia Widowati. Oke, makasih. Itu yang sering terjadi di beberapa universitas ya, Kak. Masalahnya mahasiswa itu kan selalu berpikirnya gimana yang gampang. Kemudian referensinya banyak, baik di jurnal ataupun di buku dan sebagainya. Eh, Saat ini juga banyak orang melakukan penelitian kalau di orang-orang marketing itu, di anak-anak marketing itu selalu ke digital marketing sampai saya bosan membacanya dan mengujinya. Eh, Sehingga kalau di sini kamu istilahnya kamu di akuntansi ini mau pengen akuntansi apa yang kamu ambil? Pertanyaan saya dulu. Laporan keuangan Oh, ataukah atau apa? Halo? iya Bu, saya mau mengambil yang laporan keuangannya itu Bu. Karena di tempat saya ini kayak kurang kayak gini Bu ya, masalahnya itu saya mau meneliti tempat ini karena tempat ini tuh kayak dia ini awalnya punya ruko satu. Nah, terus ini tuh berkembang menjadi 3 ruko. Hmm, Sedangkan di situ itu belum ada laporan keuangan yang keuangan. ya gitu. Hmm, Belum ada laporan keuangan yang akurat hmm, gitu, Bu. hmm, hmm. Nah, terus saya kayak penasaran bagaimana sih mengelola keuangannya dengan catatan mereka tidak menggunakan SAK gitu, Bu. Oke. Kembali lagi, Mbak. Alasan, alasan kamu mengapa mengambil objek itu bukan karena dia tidak punya laporan keuangan atau dia dari satu toko menjadi dua, menjadi 3 toko, ya. Itu bukan suatu alasan yang ilmiah. Kalau kamu menjadikan itu sebagai objek penelitian, ya. Jadi cari alasan yang lebih tepat, ya. Kenapa sih kamu tertarik? Oh, mungkin dengan perkembangan toko ini, apakah toko itu berkembang dari kecil menjadi medium, kemudian menjadi besar? Atau memang 3 toko atau 3 cabang toko-toko ini dengan toko-toko yang eh, istilahnya skalanya itu sama, gitu loh. Kalau itu skala yang sama, berarti memang dia hanya memperlebar untuk eh, apa ya, pendekatan kepada si pembeli atau customer. Tetapi kalau dia itu melakukan pengembangan skala toko itu, berarti itu yang lebih istilahnya lebih interest kamu lebih interest kamu ambil penelitian. Karena satu, apakah dia tidak membuat laporan keuangan itu satu karena untuk tidak kena pajak, ya. Walaupun saat ini mungkin orang melakukan double accounting juga banyak, ya, antara laporan ke pajak sama laporan di perusahaan itu sendiri berbeda. Jadi, kalau memang kamu lebih tertarik ke UMKM seperti itu, kamu lihat skala tokonya dulu. Kalau skala toko itu hanya sama-sama skalanya, kemudian kamu hanya mengatakan, oh dia tidak punya laporan keuangan, itu yang membuat tertarik. Pada umumnya UMKM itu tidak punya laporan keuangan, karena memang skalanya kecil, ya. Jadi mereka tidak mau ribet. Pokoknya mereka tahu istilahnya ambilnya berapa, dia jual berapa, untungnya berapa. Cuma itu. Karena dia tidak di bagian manufacture atau dia di bagian penjualan yang istilahnya besar. Kecuali kalau dia skalanya semakin besar, it's okay, kamu bisa mengambil itu. Ya, dan kebanyakan pengalaman saya dalam bidang UMKM, biasanya UMKM itu memang tidak membuat laporan keuangan yang ribet. Mereka tahunya beli berapa, jual berapa, keuntungan berapa, titik. Tidak ada itu. Sehingga saya sarankan, kalau memang maunya itu, ambil aja di suatu organisasi atau di apa ya, di perusahaan yang go public.
Ada kan banyak perusahaan yang go public, yang data itu bisa terpublish secara free, kamu mengambilnya. Kemudian kamu melakukan penelitian laporan keuangan itu mulai data seriesnya tahun berapa sampai tahun berapa. Itu dianalisa aja, sudah cukup. Lebih bagus itu. Kamu nggak usah ketakutan dengan untuk kesulitan mendapat objek. Karena kalau perusahaan go public itu data itu sudah ter-share secara umum dan bisa diambil secara cuma-cuma dan eh, tanpa izin pun nggak ada masalah. Tapi lebih baik kalau secara normal ya izin ke perusahaannya. Itu. Itu aja Mbak buat dia. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Yang Baik, lain? terima kasih Kak Fuadia sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Ibu Dokter sudah menjawabnya. Baik, kita berikan satu pertanyaan lagi kepada seluruh peserta. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Baik, dari Kak Samuel Denny dari Jakarta dipersilahkan. Ya baik, apa suara saya jelas? Jelas Kak, jelas. Ya baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Ibu Dokter ya atas materinya karena sangat memberi insight buat saya dan juga buat Mandalika Institute untuk penyelenggara Zoom ini. Pertanyaan saya simpel ya karena berkaitan. Kebetulan saya adalah mahasiswa semester akhir di salah satu universitas swasta Jakarta dan ingin mengambil jurnal publikasi untuk memenuhi tugas akhir saya. Yang saya mau tanyakan itu berkaitan dengan materi Ibu tadi di slide-slide terakhir, yaitu terkait dengan hipotesis yang mana juga Ibu sampaikan ada kasus mahasiswa Ibu yang Ibu uji di mana dia tidak memahami itu. Mungkin tadi saya agak sedikit terlewat, mungkin bisa Ibu sampaikan lagi agar bisa menjadi perhatian buat saya, sebagai catatan buat saya dan sebagai bentuk evaluasi ke depan sehingga saya tidak mengulangi hal yang sama ketika saya diuji oleh dosen pembimbing. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu. Kapan nih langsung saya langsung jawab Kak? Baik, mungkin Ibu Dokter dipersilahkan untuk menjawabnya, Ibu. Oke. Em, Kak Samuel, fakultas apa ya? Kalau boleh saya tahu. Saya Fakultas PEBIS, Bu. Apa itu? Medis? PEBIS, Apa itu, P? ilmu ekonomi bisnis dan sosial. Oh, ya. Soalnya kan banyak istilah-istilah yang suka-sukanya Ya, universitas, ya, jadi saya harus bertanya baik, dulu. Oke. baik, Bu. eh, saya mengatakan untuk seorang S1, ya, eh, kalau mau pakai variabel moderate intervening itu is oke, nggak ada masalah, memang lebih bagus juga. Kalau cuma hanya hubungan langsung itu kan juga tidak bagus. Ada hubungan tidak langsung itu yang lebih istilahnya memperkaya seorang peneliti untuk lebih memahami topik yang dia berikan. Saat itu begitu saya melihat antara rumusan masalah, hipotesis tidak sama. Kemudian saya melihat itu dia punya hampir sama S2 sebenarnya. Bagus sih, judulnya bagus. Variabelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel plus intervening 1. Ya. Pada saat dia melakukan kerangka berpikir itu kan ujungnya pastinya hipotesis. Ya. Dia tidak mengacu pada saat di rumusan masalah. Ataukah rumusan masalah itu terlewat dengan hipotesis? Harusnya pada saat ada variabel intervening, kita akan melakukan uji dulu, ya, secara langsung variabel independen ke variabel dependen dulu. Semuanya, berapapun variabel itu. Kemudian kita akan uji yang kedua antara variabel uh, dependen, variabel ya dependen itu ke variabel intervening dulu. Ya. Setelah itu, kita lakukan lagi antara variabel independen ke variabel uh, dependen melalui variabel intervening. Masing-masing variabel. Ketiga, itu adalah secara simultan. Secara simultan.
melalui variabel intervening itu bagaimana. Sehingga kalau 3 variabel ya X, satu variabel intervening atau set, dan variabel I-nya itu 1, maka kita akan ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secara sendiri-sendiri, yang 10 itu adalah simultan. Ya, kalau kita bisa gambarkan kerangka berpikirnya itu adalah X1, X2, X3, kemudian Z, kemudian 1. Saya nggak menyebutkan variabelnya ya, nanti tambah bingung. Maka kita harus uji dulu variabel masing-masing variabel X ini secara langsung ke variabel Y-nya. Baru secara langsung ke variabel interveningnya. Baru secara satu-satu juga dari variabel X ke variabel Y melalui intervening ini. Baru yang terakhir secara simultan. Kalau memang mau menguji simultan. Simultan ini kan tidak harus ada di dalam suatu rumusan masalah atau di dalam hipotesis. Tergantung kepada si peneliti. Apakah dia ingin melihat secara simultan atau hanya melihat secara parsial? Ya, dengan demikian, pada saat kamu, sebaiknya kalian menggambar kerangka berpikir itu, kemudian kalian menunjukkan arah secara langsung maupun tidak langsung, kemudian berikan hipotesisnya, itu akan kelihatan jumlahnya. Ya, dengan demikian, kasus di tempat saya kemarin itu, dia rumusan masalahnya tidak ada pengujian secara parsial variabel X ke Y melalui intervening. Tetapi di dalam hipotesisnya ada. Lah ini kan suatu masalah. Pada rumusan masalah dan hipotesis, itu kan harus match, harus sama. Karena hipotesis itu adalah dugaan dari rumusan masalah yang kita buat. Ya. Dengan demikian, kalau di dalam rumusan masalah, apakah variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y? Kalau hipotesisnya, adakah pengaruh secara positif dan signifikan variabel X1 ke variabel Y? Kata-katanya sudah berbeda redaksinya, Mas. Ya, dengan demikian, jumlah rumusan masalah dan hipotesis itu harus sama. Karena hipotesis adalah dugaan, sedangkan di dalam suatu rumusan masalah itu adalah keinginan kita tahu ini apa sih gitu. Gitu aja sih Mas Samuel atau Kak Samuel. Jadi digambar kerangka pemikirannya itu baik-baik. Diberikan hipotesisnya. Saya tidak harus mengatakan harus simultan ada. Tergantung si peneliti. Apakah hanya parsial aja atau juga mau simultan? Redaksinya berbeda. Apakah, adakah? Oke, ini masih bertanya, ini masih menguji dugaan di hipotesis. Itu aja, Kak Samuel. Moga-moga ini bisa mencerahkan skripsinya dan semoga segera maju dan bisa menjadi sarjana yang baik. Amin, Itu terima aja. kasih banyak. Terima kasih banyak buat penyampaiannya dan sejauhnya sudah saya cukup mengerti. Sekali lagi Iya, terima oke. kasih banyak Bu ya. Sama-sama, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Samuel yang sudah bertanya dan Ibu Doktor yang sudah menjawab pertanyaan Kak Samuel. Terima kasih untuk semua peserta yang telah aktif mengajukan pertanyaan dan tentunya terima kasih kembali kepada Ibu Doktor Diah Widowati atas jawaban dan penjelasan yang sangat membantu ini. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kami mengundang semua peserta untuk menyalakan semua kameranya agar kita
Baik, saya pandu ya. Satu, dua, tiga. Baik, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya, pengumuman gratis publikasi jurnal dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, artikel dikirim melalui email PT Penerbit Mandalika Indonesia. Yang kedua, naskah harus ditemplate jurnal dengan tingkat plagiasi maksimal 20%. Untuk template jurnalnya akan di-share juga. Yang ketiga, pastikan sudah follow Instagram Mandalika Institute. Yang keempat, naskah yang layak publikasi akan diberikan LOA 1 sampai dengan 2 minggu. Dan yang kelima, tahap submit hingga publish 100% gratis. Untuk publikasi ini hanya untuk 3 naskah terbaik yang akan kami pilih. Baik, beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta yang telah bergabung dalam webinar ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Diah Widowati, SHMM, atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita hari ini. Semoga diskusi yang telah kita lakukan dapat memberikan wawasan baru dan dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari dan menjadi langkah positif dalam menciptakan penelitian yang lebih baik di masa depan nanti. Sampai bertemu di acara inspiratif berikutnya. Saya Fahmi Ginanjar, izin pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih semuanya. Waalaikumsalam. Juga terima Waalaikumsalam kasih ya, warahmatullahi Sehat-sehat. Teman Dalika. wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Salam sukses sehat selalu. selalu. Waalaikumsalam. Ya. Oke, selamat siang.